Halo semuanya, welcome to my channel. Nama aku Gabriela Pauline, kalian bisa panggil aku Gaby. Ini vlog kedua aku. Semoga kalian semua suka, dan yang paling penting, semoga video ini bermanfaat. Tonton sampai habis ya. Oke, jadi di video aku yang pertama kemarin, aku ada bahas tentang enak atau nggak enaknya jadi pramugari. Aku sendiri udah jadi pramugari di SQ selama 3 tahun dan akhirnya aku memutuskan untuk berhenti. Jadi mungkin lewat video itu bisa jadi pertimbangan kalian pro dan kontranya. Di video pertama aku juga, aku janji akan share tips gimana caranya supaya kalian lolos interview dan bisa masuk ke Singapore Airlines. Tapi balik lagi, nggak ada yang 100%, semuanya itu akan tergantung kalian. Aku cuma ngasih tips aja, mudah-mudahan bisa ngebantu. Penting kalian semua udah berusaha dan jangan lupa banyak-banyak doa. Kalau kalian memang udah jalannya jadi pramugari, pasti kalian bisa keterima. Oke, langsung aja. Yang pertama, menurut aku poin pertama dan yang paling penting adalah kalian baca baik-baik syarat ketentuan jadi pramugari. Biasanya itu di website ada, atau waktu kalian lihat browser interview itu biasanya akan tertera di situ. Misalnya tinggi minimal berapa, terus kualifikasi sekolah minimal apa. Kalau untuk SQ sendiri minimal waktu itu kalau nggak salah 3 tahun yang lalu itu 158 cm atau 160 cm gitu. Jadi itu mungkin akan berbeda nanti tergantung. Jadi kalian harus benar-benar cek kalau kualifikasi yang ketentuan yang disyaratnya itu kalian punya. Jadi kalau kalian itu misalnya dia bilang minimal D3 atau minimal S1 dan kalian itu baru lulus SMA, kalian datang ke sana itu percuma karena mereka strict dengan ketentuan-ketentuan itu. Itu tinggi badan, sekolah minimal D3 atau S1. Aku nggak tahu kalau mereka nantinya akan ganti. Yang pasti sebelum kalian datang, again, cek lagi dan make sure kalian tuh udah memenuhi semua kriteria yang mereka mau. Oke, langsung aja aku mau sharing ke kalian pengalaman waktu aku interview Singapore Airlines itu sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi waktu aku udah memastikan aku itu memenuhi semua kriteria yang ada di persyaratan jadi pramugari, aku memutuskanlah untuk ikut interview Singapore Airlines, walk-in interview, datang langsung ke tempatnya. Jadi pertama kali itu kita langsung kasih dokumen kayak misalnya kalian ijazah sekolah atau ijazah S1 atau D3 itu langsung dikasih ke ada orang yang di situ. Terus langsung pertama kali itu mereka langsung cek tinggi dan berat badan. Itu yang pertama. Aku inget banget waktu aku interview itu ada yang baru datang, dia kayak bawa koper gitu. Mungkin karena Singapore Airlines kan nggak di setiap kota ada tempat interview. Jadi mungkin orang itu, menurut aku ya, aku juga nggak nanya sih. Menurut aku dia baru datang dari kota mana gitu, baru nyampe ke tempat interview. Terus dia pakai high heels tinggi gitu, terus kan harus dilepas ya untuk ukur tinggi badan. Jadi dia baru nyampe, dia bawa koper, dia taruh koper, pas diukur tinggi badan, ternyata tinggi badannya itu nggak masuk gitu, nggak sesuai sama apa yang di kriteria dari Singapore Airlines. Jadi saat itu juga interviewernya itu langsung suruh dia untuk langsung bilang sorry kamu gugur, kamu nggak bisa masuk ke tahap selanjutnya. Terus aku inget banget karena dia baru datang bawa tas, terus dia duduk sebelah aku, terus dia nunduk, terus dia nangis. Itu aku sedih banget dengarnya, aku sedih banget liatnya karena menurut aku ya ampun, ini dia baru datang, belum ada 5-10 menit langsung udah disuruh selesai, disuruh pulang gitu. Jadi menurut aku kalau kalian memang belum memenuhi kriteria itu, menurut aku pribadi mendingan gak usah daripada kalian kayak yang cerita aku tadi itu udah datang jauh-jauh terus kalian akhirnya harus kecewa. Kalau memang bukan jalan kalian di situ, pasti ada jalan lain yang lebih baik buat kalian. Oke, terus ke tahap selanjutnya. Oh ya, semua proses interview ini pakai bahasa Inggris, jadi kalian harus make sure kalian itu udah latihan bahasa Inggris. Kalau memang kalian itu nggak sering ngomong bahasa Inggris sehari-hari, kalian sebelum interview latihan bahasa Inggris, latihan untuk introduce yourself, itu sangat penting. Karena setelah ukur tadi tinggi dan berat badan itu, masuk ke tahap kedua, yaitu kalian harus introduce yourself pakai bahasa Inggris. Perkenalan diri kalian pakai bahasa Inggris. Jadi itu seingat aku masuknya itu bersepuluh gitu, masuk ke dalam ruangan. Baru ada satu dari 10 orang ini yang akan kepilih cuma 1 atau 2 biasanya. Jadi dari 10 orang ini masing-masing harus memperkenalkan diri. Jadi misalnya dari ujung sini ke ujung sini, nanti giliran gitu memperkenalkan diri di depan juri-juri dan di depan interviewer dan di depan yang lainnya itu. Nah, tips dari aku
pokoknya pas kalian itu udah di tempat interview, kalian tuh harus ramah, kalian harus senyum. Karena menurut aku kalau jadi pramugari SQ yang paling dicari itu bukan tampang yang sangat cantik, badan yang sangat tinggi, atau badan yang sangat perfect. Bukan itu. Tapi yang paling pertama itu adalah attitude. Attitude yaitu adalah gimana pembawaan kalian, gimana kelakuan kalian selama kalian di interview itu. Dan bukan cuma pas di interview, waktu kalian terbang pun yang paling penting itu adalah attitude gitu. Jadi kalau kalian ada salah ini, salah itu, biasanya orang tuh kalau pas kita terbang ya itu masih dimaafin. Tapi kalau udah attitude problem, itu biasanya mereka udah nggak mau, mereka udah bilang no. Oke, jadi tips dari aku adalah kalau kalian udah nyampe tempat interview, yang ramah, senyum-senyum, baik, terus sapa interviewernya, like senyum ke mereka. Jangan lupa please, thank you, itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kalian yang terakhir untuk masuk ke pintu, tutupin pintunya, atau kalian yang pertama buka pintunya. I mean, just show that you have good attitude gitu loh. Jadi practice good attitude all the time. Jadi menurut aku ini kan kadang-kadang nature ya. Jadi kadang-kadang itu emang udah pembawaan kalian. Jadi menurut aku sebelum kalian interview juga udah biasain good attitude all the time. Jadi kalian nggak usah mikir lagi, karena itu udah jadi kebiasaan gitu buat kalian. Jadi kalau ada apa-apa, please, thank you, itu most important words. 2 kata yang paling penting, itu menurut aku. Dan jangan lupa senyum dan ramah, itu yang tadi aku udah sampai berulang-ulang. Oke, terus juga kalau pas lagi kalian di tempat interview itu, pas yang aku bilang 10 orang itu, misalnya yang satu lagi ngomong, kalian jangan sibuk sendiri, kalian perhatiin orang itu, acknowledge gitu, kayak oh ya gitu loh. Maksudnya kalian perhatiin orang yang lagi ngomong, kalian jangan sibuk sendiri, dengerin, senyum gitu sampai ke giliran kalian. Jangan sampai pas dia lagi ngomong, pas dia lagi ada yang lagi giliran untuk ngomong, kalian sibuk sendiri, kalian ngobrol sama teman kalian. Jangan kayak gitu. Itu menurut aku sih. Nah, dari 10 orang yang tadi aku bilang masuk ini, yang biasanya kepilih cuma 1 atau 2. Dan aku inget banget waktu itu aku dari 10 orang itu yang kepilih cuma aku. Terus yang lain semua ngeliatin aku langsung kayak bete gitu, nggak seneng, kayak ya pasti mereka nggak senang lah ya. Aku ngerti sih, cuman menurut aku juga ya nggak ada salahnya juga kalau misalnya memang kalian nggak kepilih. Semoga kalian terpilih, tapi kalau memang kalian belum terpilih, nggak ada salahnya juga kalian selamatin orang yang terpilih itu gitu loh. Karena itu juga belum selesai, itu it's not the end of the journey. Itu bukan akhir dari perjalanannya itu. Itu masih tahap kedua, masih ada tahap ketiga, tahap 4, tahap kelima. Jadi belum tentu juga kalau yang udah lulus di situ akan lulus lagi di tahap selanjutnya. Oke, langsung aja. Itu tadi udah tahap yang pertama, itu ukur tinggi badan, terus cek dokumen itu. Yang tahap kedua yang tadi yang 10 orang terus dipilih cuma 1 atau 2, itu kalian harus introduce yourself in English. Ya, itu terus yang ketiga, kalau kalian udah lolos, yang kalian misalnya dari 10 orang ini kalian terpilih jadi 1 atau 2 yang beruntung yang terpilih. Nah, itu masuk ke English test. English test itu seingat aku pilihan ganda gitu. Jadi kalian sebelum interview udah latihan dulu tuh grammar, atau enggak kalian udah banyak-banyak baca atau nonton film-film bahasa Inggris, baca-baca buku bahasa Inggris. Jadi kalian udah yakin pas English test itu kalian lolos. Oke, itu kan yang ketiga ya, English test. Rata-rata sih harusnya English test lolos sih, karena menurut aku juga nggak susah gitu ya. Kalau kalian English test ini aja nggak lolos akan susah, karena nanti di Singapura semua bahasa Inggris. Oke, itu kan yang ketiga, English test. Terus yang keempat seingat aku itu one-on-one interview, tapi nggak harus satu-satu. Sorry, maksudnya gini, itu one-on-one interview, tapi masuk ke dalam ruangan itu bertiga waktu aku ya, itu bertiga. Tapi itu akan lebih kayak ke discussion gitu, dia akan tanya kamu jawab, dia tanya kamu jawab gitu. Pertanyaannya bisa macam-macam. Waktu itu aku ditanyain kalau nggak salah kerjaan yang sebelumnya, terus ditanyain ya tentang detail pekerjaan sebelumnya, tanyain hobi, itu bisa apa aja. Itu interviewnya belum orang Singapura, itu interviewernya itu orang Indonesia yang ditunjuk oleh pihak Singapura untuk di tahap ini gitu. Tapi balik lagi, semuanya itu pakai bahasa Inggris. Jadi di tahap keempat ini, seperti yang aku bilang, itu satu-satu masuk ke ruangan, bukan satu-satu. Itu yang di tahap yang keempat ini masuk ke dalam ruangan. Waktu aku bertiga, tapi seingat aku ada yang berdua juga. Tapi dari kita bertiga ini,
kalian akan one-on-one interview, akan ditanyain, diskusi, dan itu kalian ya pede aja jawab kayak lagi ngobrol gitu. Jangan panik, karena kalau kalian panik itu biasanya ngeblank. Itu sih menurut aku. Dan jangan lupa balik lagi, senyum yang banyak, ramah, show your good attitude. Itu menurut aku yang paling penting. Itu yang keempat kan. Yang keempat itu tadi yang diskusi. Itu aku nggak bisa bilang topiknya apa aja. Itu kalian santai aja, pokoknya anggap aja kalian tuh lagi ngobrol sama passenger gitu, kalian lagi ngomong sama penumpang. Di situ akan dinilai dari mereka, dan nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah. Jadi kalian jangan pusing, itu cuman gimana kalian responnya aja. Jadi jangan ngerasa aduh jawaban gue tadi salah nih, jawaban aku tadi salah nih, jawaban aku tadi bener nggak ya. Jangan mikir itu, santai aja, nggak ada yang bener, nggak ada yang salah, yang penting respon kalian aja gimana. Dan yang paling penting lagi, ingat, again, sorry aku berulang-ulang, show your good attitude, itu yang paling penting. Oke, terus udah masuk ke tahap keempat. Habis itu tahap selanjutnya, kalau kalian memang lolos dari yang tadi diskusi sama interviewer itu, kalian akan dipanggil dan kalian akan masuk ke next itu management round. Jadi nextnya itu yang tes kalian itu langsung dari orang SQ office. Jadi waktu itu langsung orang Singapurnya. Jadi yang tadi 4 round ini itu belum dari orang SQ office. Nanti yang ke tahap kelima ini baru istilahnya itu management round. Jadi orang dari SQ sendiri yang akan tes. Kalau kalian udah lolos di tahap yang tadi itu. Jadi yang udah lolos dari tahap itu akan dikasih tahu kapan management roundnya. Kadang itu nggak cepet. Waktu itu aku kayak sekitar berapa bulan kemudian gitu baru masuk ke management round itu. Jadi selama ini kalian ya tunggu-tunggu aja, banyak latihan, banyak berdoa yang pasti, karena balik lagi kadang kalau kita itu ngeblank, kita tahu semua udah hafalin, tapi kalau kita pas hari H-nya itu blank, itu kita pasti bakal nyesel banget. Itu sih menurut aku. Oke, terus kalau kalian udah berhasil lolos dari semua ini, terus masuk management round, pasti management round itu sebenarnya dibilang susah enggak, cuman pasti banyak yang deg-degan karena udah kesannya udah banyak, udah dari banyak tahap akhirnya ke tahap terakhir gitu kan, dan langsung dari orang Singapurnya sendiri, itu dari kantor gitu, dari orang-orang office. Jadi waktu pas management round itu kalian akan disuruh cobain pakai kebaya, terus disuruh jalan gitu, dan disuruh jalan depan orang manajemen. Mereka akan nilai kalian itu cocok nggak dilihat sebagai SQ girl, istilahnya SQ girl maksudnya pakai kebaya jalan gitu. Setelah itu kalian akan diinterview juga sama mereka one on one, dan itu balik lagi interviewnya itu nggak terlalu nggak beda sama yang sebelumnya ini, cuman bedanya interview kalian itu langsung dari kantor SQ sendiri. Pas kalian lagi interview itu santai aja, jangan tegang, jangan panik. Balik lagi seperti aku bilang, kalau misalnya kalian panik, kalian tegang, itu pasti ngeblank. Dan itu pasti kalian langsung padahal cuma ditanya what's your favorite food, atau ditanyain, waktu itu aku cuma ditanyain kalau saya wah saya lagi liburan di Jakarta nih, kalau bagusnya makan di mana ya, enaknya makan di mana ya, terus kalau saya di Jakarta bagusnya keliling-keliling kemana ya gitu. Jadi itu sebenarnya cuma pertanyaan-pertanyaan simple yang kalau menurut aku dari mereka itu cuma pengen tahu kalian itu responnya gimana kalau ditanya sama passenger. Balik lagi, pas kalian jawab jangan lupa jawab dengan senyum, jawabnya juga dengan antusias, jawabnya dengan percaya diri, jangan kelihatan kayak kalian takut atau kalian itu panik, jangan kayak gitu. Itu menurut aku mereka cuman ngetes aja kalian tuh gimana kalau menghadapi passenger. Itu menurut aku ya. Oke. Nanti di tahap ini juga, tahap management round ini, kalian akan dites untuk dites kulit gitu. Jadi nanti kalian disuruh berdiri di bawah lampu, nanti akan dicek muka, badan semua, kan nggak boleh tuh ada bekas-bekas luka atau ada jerawat. Kalau misalnya ada jerawat gitu, ada 2 kasus sih setahu aku. Kalau misalnya ada jerawat atau ada bekas-bekas jerawat yang menurut mereka nggak bisa masuk, ada 2. Yang pertama itu langsung nggak masuk, tapi yang kedua ada juga aku dengar kasus-kasus yang mereka tuh dikasih kesempatan untuk jerawatnya itu supaya disembuhin dulu, baru mereka boleh coba lagi gitu. Jadi itu nanti semua tergantung dari pihak manajemennya akan seperti apa. Jadi itu menurut aku tips-tips yang aku bisa bagi ke kalian.
dari semua tips itu yang penting menurut aku, balik lagi, aku sampai ulang-ulang, aku nggak tahu udah ulang berapa kali, just show your good attitude, ramah, smile, senyum all the time. Karena menurut aku waktu aku interview itu banyak banget orang-orang lain yang istilahnya cantik-cantik, semua cantik, apalagi banyak juga yang mereka itu ex crew, mereka itu dulunya atau masih saat itu juga masih pramugari dari airlines yang lain, tapi mereka nggak masuk gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa, apa kelihatan mereka itu nada ngomongnya agak sombong atau gimana, aku nggak tahu juga, aku juga kurang ngerti gimana. Cuman yang pasti aku tahu dari teman-teman kru itu semua orangnya humble, semua tuh orangnya, kadang juga mereka juga pas kita lagi ngobrol nih ya, pas kita lagi terbang bareng, kita suka ngobrol, nggak tahu ya apa yang dicari sama recruiter SQ, karena waktu kita interview yang jauh lebih cantik itu banyak, yang jauh lebih pintar itu banyak, yang lebih berpengalaman juga banyak. Terus nggak tahu kenapa kita itu yang terpilih gitu loh. Tapi yang aku lihat one common thing dari semuanya yang anak-anak SQ dari Indonesia, semua itu humble, semua itu ramah, semua itu showing good attitude. Jadi menurut aku itu adalah poin-poin yang mereka cari, bukan badan yang perfect atau muka yang perfect, bukan itu. Ini bukan modeling, aku yakin itu bukan. Oke, jadi itu tips yang aku bisa kasih ke kalian. Oh ya, abis dari semua ini udah selesai, nantinya akan ada medical check up. Medical check up itu ada 2. Yang pertama di Jakarta, di Jakarta waktu itu di daerah Kuningan. Yang kedua di Singapura. Jadi kalau kalian udah lolos cek medical check up di Jakarta, tetap juga harus cek medical check up di Singapura. Banyak yang udah tes tahap 1, 2, 3, 4, 5, tapi dia gugurnya di medical check up. Kalau untuk medical check up, aku juga nggak bisa ngomong banyak karena itu semua balik lagi ke mereka. Kalau misalnya kalian kalau yang nggak lulus medical check up, biasanya itu nggak lolos karena mungkin ada skoliosis, tulang belakangnya miring. Kalau kalian pikir-pikir, itu memang bahaya buat kalian kalau kalian terbang dengan skoliosis. Karena kan kalau kalian terbang itu kan kalian akan banyak berdiri, jarang banget duduk, jalan kemana, itu jadi menurut aku bisa memperparah skoliosis kalian. Jadi balik lagi, kesehatan juga penting. Kesehatan itu lebih penting daripada pekerjaan menurut aku ya. Mereka juga pasti mikirnya seperti itu. Jadi kalau kalian udah ada sakit-sakit apa sebelumnya yang menurut pertimbangan mereka nggak bisa masuk, yakinlah itu yang terbaik buat kalian. Lebih baik kalian fokus untuk jaga kesehatan kalian dulu sampai kalian ada di kondisi yang fit for flying, bisa fit untuk terbang. Oke, dari selesai management round itu, kalau kalian lolos juga, kalian nggak langsung berangkat ke Singapura. Itu ada proses work pass proses. Nah, di situ akan dicek bener-bener sama orang imigrasi Singapura, MOM ya. Jadi Ministry of Manpower itu akan cek semua keaslian dokumen-dokumen kalian. Dari management round itu yang udah lolos, kalian sertifikat sekolah, sertifikat S1, sertifikat D3, terus ijazah, yang lain-lain. Pokoknya semuanya itu akan diproses sama MOM itu, Ministry of Manpower Singapura. Nah, di situ nunggunya juga nggak sebentar, nunggunya sekitar, seingat aku 3-4 bulan gitu ya. 3-4 bulan itu. Nah, itu juga deg-degan karena kita juga nggak tahu itu masuk nggak ya masuk nggak ya kualifikasinya ke Ministry of Manpower itu. Begitu juga dengan medical check up-nya itu juga akan dikirim ke Ministry of Manpower itu. Jadinya kalian banyak-banyak doa aja karena kalian udah sejauh itu untuk ngelewatin semua prosesnya itu, dan sekarang kalian udah nyerahin dokumen kalian, dan kalian banyak-banyak berdoa aja semoga kalian bisa diterima sama MOM itu dan kalian dapat yang namanya S-Pass. S-Pass itu work pass kalian untuk kalian bisa ke Singapura. Oke. Terus waktu udah nyampe di Singapura, balik lagi aku bilang itu dalam seminggu pertama kalian harus medical check up lagi. Itu udah di ujung banget kan, dan kalian udah di Singapura. Tapi ada juga yang tetap nggak lolos di medical check up Singapura. Biasanya karena masalah tertentu yang mungkin pas di Indonesia lewat, pas di Singapura itu nggak lewat. Aku sendiri jujur hampir nggak lolos medical check up udah di Singapura. Aku udah nyampe Singapura. Terus pas aku besoknya itu mau tes, aku nggak bisa tidur. Terus aku tuh karena nggak bisa tidur, paginya aku takut ngantuk, aku minum kopi. Terus aku tuh dulu ada pernah history itu tekanan darah rendah.
Jadinya aku biar gitu loh, biar aku nggak capek karena aku takut darah rendah. Kayaknya karena aku nggak bisa tidur, karena aku minum kopi dan aku minum Mobion itu, ini cuman menurut aku ya, tiba-tiba tekanan darah aku tuh tinggi banget. Jadi aku kaget karena hipertensi gitu. Jadi kayak pas dicek terus dokternya bilang gini, ini kalau kamu dengan tekanan darah segini, kamu tahu kan kamu nggak bisa lolos karena tekanan darah kamu terlalu tinggi. So aku kaget banget karena aku ngerasa dulu itu tekanan darah aku rendah, makanya aku sampai minum kopi karena aku takut tekanan darah aku tuh di bawah normal. Ternyata malah karena usaha-usaha aku ini, aku malah jadi tekanan darah tinggi gitu. Aduh, aku inget banget itu udah di titik akhir dan aku juga udah pasrah. Aku bilang aku udah di Singapura, aku udah packing, udah semua. Terus aku cuma mikir, ini kalau aku nggak bisa lolos, ini udah tahap terakhir banget dan aku udah nyampe Singapura. Kalau nggak bisa lolos ya udahlah, berarti bukan jalannya gitu. Cuman aku sedih juga pasti kan karena udah di terakhir gitu, dan bukan karena masalah yang macam-macam, itu semua masalah karena tekanan darah aku. Terus si dokternya itu baik banget, dokternya ngasih aku kesempatan, dokternya bilang ya udah gini aja, menurut aku kamu ini mungkin karena kurang tidur, jadinya mungkin tekanan darah kamu jadi tinggi, atau kamu mungkin deg-degan masuk ke ruangan di dokter gitu, mungkin kamu jadi deg-degan, tekanan darah kamu jadi tinggi. Saya kasih kesempatan kamu balik dulu, kamu istirahat, berapa hari lagi kamu kemari lagi. Wah, itu aku seneng banget karena aku benar-benar gak nyangka mereka bakal kayak gitu. Aku udah benar-benar mikir, wah ini udah, this is the end, ini udah terakhir gitu loh. Terus teman-teman aku juga baik, teman-teman aku juga nyemangatin aku yang waktu itu sama-sama kita udah berangkat. Mereka, ayo Gap, dan itu ya karena aku juga udah nggak bisa tidur, dan itu lagi kondisi dimana aku bener-bener pusing. Aku pikir aku bakal pulang, itu juga aku nggak bisa tidur lagi malamnya karena kepikiran gitu. Aduh jangan-jangan aku kayak udah mau pulang gitu. Tapi untung dokternya itu ngerti kalau hipertensinya itu cuman kayak sementara gitu loh, maksudnya cuman karena aku deg-degan aja, bukan karena aku punya kondisi badan yang memang punya hipertensi gitu. Ya, untungnya dokternya itu baik, dia itu ngerti kalau hipertensi aku cuma sementara karena mungkin aku nggak bisa tidur dan karena aku deg-degan gitu. Jadi akhirnya aku lolos semuanya. Waktu kalian udah lolos medical check-up di Singapura, barulah kalian mulai training. Aku akan bahas ke kalian kalau kalian mau gimana trainingnya, karena menurut aku yang seperti aku bilang di video aku pertama, trainingnya itu nggak gampang, trainingnya itu susah. Dan aku ada teman juga yang selama training dia nggak bisa dan dia akhirnya nyerah dan dia akhirnya keluar gitu. Jadi bisa jadi pertimbangan juga buat kalian. Itu bukan hal yang mudah untuk jadi seorang pramugari. Menurut aku perlu banyak doa, perlu banyak usaha, dan yang pasti perlu banyak dukungan juga karena kalian kan jauh tuh dari keluarga kita di. Jadi menurut aku kalau kalian itu orangnya homesick, dikit-dikit pengen pulang, dikit-dikit pengen pulang, itu akan susah juga, apalagi untuk kalian yang punya pacar di Jakarta. Tapi banyak juga yang akhirnya LDR, pacaran jarak jauh. Ini menurut aku aja sih, ini aku sharing yang menurut aku bisa aku share. Thank you semuanya, cukup sampai sini aja. Aku rasa aku udah cukup panjang jelasin tentang interview dan proses interview dan gimana caranya supaya kalian bisa masuk. Kalau ada satu poin yang kalian bisa ambil dari sini, kalau itu kebanyakan, aku cuma mau tekenin satu poin, show your good attitude, itu aja. Kayak smile, ramah, dan aku yakin good attitude itu nggak bisa di fake. Kalian nggak bisa fake kayak gitu. Jadi kalian kalau memang pengen dari sekarang udah dibiasain show your good attitude, tapi menurut aku bagusnya itu jangan cuma show, tapi memang kalian dari hati gitu loh, like really having good attitude instead of just faking good attitude gitu. Oke, itu aja dari. Semoga video ini berguna juga buat kalian. See you next time.